Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah dari ayat 11. Nanti lihat waktu suruknya apakah sampai 24 atau bagaimana ya. Nanti kita lihat dulu dari ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi wa idza qila lahum ai haula'i dalam tafsir Jalalain, apabila dikatakan kepada mereka, siapa ini haula'i, yaitu kepada orang-orang munafik, la tufsidu fil ardi, jangan kalian membuat kerusakan di bumi. Maksudnya bil kufri wa ta'wiki anil iman, dengan kekufuran dan perbuatan yang merusak ya dari iman. Ya. Jadi ini orang-orang munafik. Qalu, mereka menjawab, siapa orang-orang munafik? Innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi inilah ungkapan orang-orang munafik di dalam Al-Quran di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang pura-pura Islam tapi sebenarnya kafir. Jadi ketika diperintahkan Allah, la tufsidu fil ar, jangan kalian membuat kerusakan. Yang dimaksud kerusakan di sini dalam tafsir Ibnu Katsir adalah maksiat kepada Allah. Ya, maksiat yaitu menipu Allah, menipu Rasul, menipu para sahabat. Jadi merusak. Jadi merusak artinya berbuat maksiat. Judi, zina, mabok, semuanya perbuatan maksiat. Itu namanya merusak. Jadi orang yang merusak bumi ini adalah orang yang maksiat. Orang yang korupsi, orang yang riba, orang yang zina, itu adalah merusak. Ya. Jadi orang-orang yang merusak. Dalam tafsir Jalalain disebut yang dimaksud dengan merusak adalah bil kufri wa ta'wik anil iman, yaitu yang dimaksud merusak menyimpang dari keimanan dengan kekufuran dan keimanan, dan menyimpang dari keimanan. Ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Jarir mengatakan orang munafik itu pelaku kerusakan di bumi ini dengan bermaksiat kepada Allah, melanggar larangan Allah, mengabaikan kewajiban kepada Allah, ragu terhadap Islam. Ya. Jadi dia ragu. Jadi orang-orang munafik itu mendustai orang-orang mukmin melalui ngaku-ngaku iman padahal dia ragu, bimbang. Itulah orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Ya, jadi di dalam penjelasan sebelumnya munafik itu ada 3, munafik iman, akidah, munafik ibadah, munafik akhlak. Kalau munafik akidah iman, pura-pura Islam. Contoh kalau zaman sekarang dia pura-pura masuk Islam. Niatnya untuk bisa nikah dengan muslimah perempuan Islam. Setelah dia nikah punya anak, kembali ke dalam agamanya, bahkan mengajak istri anaknya dibaptis jadi agama dia. Ini munafik iman, hati-hati nih, pura-pura iman. Ya, kalau munafik ibadah, ibadahnya itu ada niat yang lain, karena ingin dilihat, karena pamer, atau sekedarnya ibadah. Munafik ibadah. Di antara ciri orang munafik ibadah, sholatnya tidak pernah di masjid, tidak pernah di musola,
Dia muslim, memang dia sholat, tapi sholatnya selalu di rumah. Laki-laki yang sholat di rumah itu munafik ibadah. Makanya kalau kita ingin tahu mukmin atau munafik, coba lihat sholat subuhnya di rumah atau di masjid atau di musola. Kalau sholat di rumah itu munafik ibadah. Sholatnya di masjid tidak munafik. Jadi kalau ingin tahu dia benar mukmin, coba lihat subuhnya di mana, di masjid, di musola atau di rumah. Kalau di rumah munafik ibadah. Yang ketiga munafik akhlak. Munafik akhlak itu omongannya selalu berdusta, bohong. Kalau janji dia khianat. Kalau diberikan amanah dia khianat. Dia tidak tepat janji, menyalahi janjinya. Insya Allah yuk kita ketemu nanti jam segini. Insya Allah dia ngomongnya insya Allah. Padahal insya Allah dia itu dimain-mainkan. Ya, itu namanya munafik akhlak. Dia janji. Jadi pejabat Al-Quran di kepalanya. Demi Allah saya akan menjadi ini, melaksanakan seluruh kewajiban saya sebagai pemimpin di negeri ini, tapi dia ngomong doang, janji demi Allah bahkan, tapi tidak pernah melaksanakan janjinya. Ya kan ada janji, ada bukti, hanya janji aja. Kampanyenya janji tuh, janji saya akan membangun kampung ini, sekolah gratis, makanan gratis. Waduh, janji gampang, janji ngomong doang. Tapi tidak pernah ditepati, tidak ada bukti. Itu namanya munafik munafik akhlak. Ya tuh, nauzubillah min zalik. Ya, kalau di sini dikatakan la tubsir fil jangan kamu merusak di bumi ini. Merusak ini ada maksiat kepada Allah. Tapi mereka ngomong qalu inna nahnu muslimun. Sesungguhnya kami ini orang yang selalu membuat kebaikan. Omongannya mengatakan melakukan kebaikan, padahal dia selalu merusak. Dia ngomong selalu melakukan kebaikan, ya, selalu melakukan kebaikan. Itulah orang munafik. Makanya dalam surah An-Nisa 145, innal munafikina firdarkil asfal minan nari walan tajlahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada dalam tingkatan yang paling bawah di neraka, paling dasar namanya. Makanya dulu aspal itu kan paling bawah kan. Dia kalau orang kafir kan terang-terangan kafir. Kalau munafik itu tadi akidahnya, ibadahnya, akhlaknya di paling dasar api neraka, dan tidak akan ada yang menolongnya. Itulah. Jadi orang munafik ini lahiriahnya beriman, tapi hatinya kafir. Kan bingung orang mukmin kan? Seolah-olah dia itu beriman, padahal dia kafir. Jadi ucapannya itu menipu orang beriman. Ya, itulah orang-orang munafik. Ya, itu orang munafik. Ya, makanya dia ngomongnya begitu. Saya nggak pernah maksiat. Saya nahnu muslim, selalu membuat kebaikan, ya kan? Nah, akhirnya di dalam ayat yang ke-12 Allah berfirman, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya mereka orang munafik itu, mereka itu selalu membuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak sadar. Ya, mereka tidak menyadari. Ya, mereka selalu membuat kerusakan, tapi mereka tidak sadar. Kenapa? Karena mereka bodoh. Ya, karena kebodohan mereka, karena menipu orang-orang mukmin, ya, menipu orang-orang para sahabat, padahal mereka adalah tidak sadar gitu. Jadi ayat yang ke-12 ini, ya, bahwa mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan itu salah. Apa yang mereka lakukan itu benar-benar
salah, ya kan? Walakin la yash'urun, tidak menyadari apa yang dilakukannya. Ya, makanya orang-orang munafik, ya, dia itu ya secara zohirnya beriman, padahal mereka ini adalah orang-orang kafir, gitu kan? Dia dekat sama sahabat, dekat sama Abu Jahal, dekat sama Abu Bakar, dekat sama Abu Jahal. Jadi begitu dia, plin plan gitu kan, orang munafik itu. Nauzubillahi min dzalik. Ya kan banyak nih politikus yang munafik, ekonom yang munafik. Negeri ini hancur karena banyak orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Nauzubillahi min dzalik. Ayat 13. Wa idza qila lahum aminu. Dan apabila dikatakan kepada mereka aminu, berimanlah kalian. Kama amanan nas, sebagaimana telah berimannya manusia. Qalu, orang munafik berkata, anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu? Ala, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka itu orang-orang munafik, humus sufaha, mereka itulah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak tahu mereka itu bodoh. Ya, dalam tafsir Jalalain dijelaskan, jadi ketika dikatakan ya kepada orang-orang munafik, berimanlah kamu hai orang munafik sebagaimana beriman orang-orang mukmin, sebagaimana berimannya para sahabat. Begitu. Jadi berimanlah kalian sebagaimana beriman para sahabat kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Taatlah kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, tapi apa ungkapan mereka? Ungkapan orang-orang munafik di zaman Nabi itu apa ungkapannya? Anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh? Sufaha itu asal katanya safihun, bodoh, goblok, tolol, bego, begitu ya. Kira-kira begitulah. Lemah pikirannya, itu orang bodoh. Jadi itu orang munafik mengatakan kepada orang-orang, pada sahabat itu dikatakan orang-orang yang bodoh, dikatakan orang-orang yang goblok, orang yang lemah pikirannya, begitu ya. Jadi apakah kami mereka berada dalam satu kedudukan yang sama-sama bodoh, begitu? Itu orang munafik begitu. Jadi kalau kami beriman sama aja dong, sama dengan orang-orang yang bodoh, begitu kata mereka. Di jawaban orang-orang munafik ya mengatakan bahwa kami ini kalau beriman sama-sama hina, sama-sama sesat, sama-sama bodoh. Itu padahal sebenarnya apa kata Allah dalam ayat ini? Innahum humus sufaha. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bodoh. Sesungguhnya orang munafik itulah orang-orang yang bodoh. Ya. Jadi Allah menegaskan dalam ayat ini, yang bodoh itu orang munafik, bukan orang beriman. Nah, ya, tetapi walakin la ya'lamun, akan tapi mereka tidak mengetahui. Mereka itu bodoh tuh nggak tahu. Ya, artinya bodoh dalam pengertian jahiliyah, hina, sesat, buta dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat 13. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, ayat 14. Apabila mereka bertemu kepada orang-orang beriman, qalu amanna, mereka berkata kami beriman.
Ayat 14 ya. Wa idza khalau ila syayatinhim, apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka. Nah, di ayat ini menunjukkan kepada setan. Makanya kita harus tahu setan itu ada dua, setan jin, setan manusia. Kok mereka kembali kalimatnya di setan-setan? Maksudnya setan di sini adalah setan manusia kepada orang-orang kafir, kembali kepada kelompok Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain. Ya, apa jawaban mereka? Qalu, orang munafik berkata, inna ma'akum, sungguhnya kami bersama kalian semua. Kami ini sama, kami ini menyembah patung, menyembah berhala. Innama nahnu mustahjun, sungguhnya kami hanya mengolok-ngolok, kami ini hanya ngejek, kami ini hanya ya melecehkan gitu ya. Melecehkan orang-orang beriman, melecehkan Nabi, menempelkan sahabat, begitu. Kami pura-pura, kami hanya pura-pura beriman, pura-pura gitu ya. Jadi ayat ini menunjukkan kalau mereka ini orang munafik bertemu para sahabat, kami beriman, kami sama dengan Abu Bakar, kami sama dengan Utsman, dengan Ali. Kalau bertemu dengan orang beriman, ketika bertemu dengan Abu Jahal, Abu Lahab, kami ini cuma ngolok-ngolok, ngejek, pura-pura beriman. Kami sama dengan kalian, kami menyembah patung, begitu. Nah, ini adalah ungkapan orang-orang munafik, ya kan? Kami cuma ngomong doang, janji doang dalam kampanye, sekolah gratis, makan gratis, ya BBM turun, ya kan? Ya tapi naik semua, BBM naik, sembako naik, ya, istri naik, suami naik, ya, naik apa? Naik motor, itu ya. Itu kan cuma ungkapan orang munafik. Makanya kita jangan percaya dengan janji. Kan kampanyenya kan begitu kan? Saya akan ini, saya ingin ini, itu kampanye, namanya kampanye. Ungkapan-ungkapan politik itu jangan diambil, karena memang mereka itu menarik suara supaya kita ikut dengannya. Jadi pura-pura orang munafik itu. Kan gua dulu pura-pura doang, ngomong doang. Yang penting gua jadi dong, kan? Karena yang penting jadi pemimpin. Lu salah sendiri milih gua. Ya kan? Orang munafik itu begitu kan? Yang penting kan gue jadi presiden walaupun ijazahnya palsu, gitu kan? Nah, itulah. Jadi ya gampang dibohongin. Orang kita itu gampang dibohongin, ya. Nah, mereka itu hanya pura-pura beriman. Makanya di dalam ayat 14, Allahu yastahzi'u bihim wa yumudduhum fi tughyanihim ya'maun. Allah yang mengejek mereka, Allah yang mengolok-ngolok mereka, wa yamudduhum, dan Allah membiarkan orang munafik fi tughyanim, dalam kesesatannya, ya'maun, mereka selalu bimbang, mereka selalu ragu-ragu. Jadi yang membalas ejekan itu bukan Nabi, bukan sahabat, tapi Allah langsung yang membalas orang-orang munafik. Allah yang mengolok-ngolok mereka, Allah yang mengejek mereka. Arti mengolok-ngolok ini membiarkan mereka dalam kesesatan, ya, terombang-ambing, ya, terombang-ambing, ya, jadi terombang-ambing, bitajawajuhim hadbil kufri, gitu, ya, taraddaduna tajayyuran hal. Jadi mereka ini selalu bingung, tanpa tujuan, tanpa pegangan. Itulah orang munafik, ya. Jadi orang munafik itu begitu, Pak. Jadi balasan Allah adalah karena mereka mengejek, pada Allah balas dengan ejekannya, yaitu mereka selalu terombang-ambing dalam kesesatan, mereka selalu bimbang, benar enggak, betul enggak, nah, gitu. Jadi seperti itu, Pak. Ya, makanya dalam
ayat ini juga dijelaskan dalam surah At-Taubah 79. Fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Orang munafik itu menghina, Allah membalas penghinaan mereka. Nasullah fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Begitu ya. Yaitu jadi pembalasan Allah kepada mereka itu lebih dahsyat lagi. Jadi mereka itu bimbang terus, hatinya bimbang terus, ragu-ragu terus, ya kan? Jadi orang munafik itu begitu, Pak. Ayat ini diturunkan asbabun nuzulnya berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya sesama orang-orang munafik ketika bertemu dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Salul memuji mereka. Ketika mereka kembali kepada kelompok komunitasnya yang munafik, ia mengolok-olok dan mengejek para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Allah lah yang membalas olokan ejekan mereka. Mereka selalu bingung, tanpa tujuan, tanpa pegangan. Ya, bimbang, bingung, bimbang dan bingung, terombang-ambing. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini terombang-ambing dalam kekufuran. Tuh, mereka dalam kesesatan. Fi tughyanihim ya'mahun. Kemudian ayat ke-16 ya, 16. Ulaikal ladzina istarud dhalatata bil huda. Mereka itulah yang membeli kesesatan bil huda dengan petunjuk. Orang-orang kafir itu mengambil kesesatan dengan mengganti petunjuk, ya, dengan mengganti petunjuk. Fama robihat tijaratuhum, maka tidaklah beruntung perdagangan mereka. Wa makanu mutadin, dan mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Nauzubillahi min dzalik, tidak dapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini ya pura-pura dalam iman, maka mereka terombang-ambing, mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Artinya mengambil kesesatan sebagai pengganti petunjuk. Begitu. Padahal Allah berikan hidayah, tapi mereka mengganti. Maka kata Allah, mereka tidak akan beruntung jual belinya, usahanya. Ya, kalau orang munafik itu pasti tidak akan beruntung, ya, tidak akan sukses, ya, politiknya, ekonominya. Kenapa? Karena selalu bimbang dia, sesat mereka. Kelihatannya mereka kaya, kelihatannya mereka jadi pejabat, tapi hatinya itu terombang-ambing dalam kesesatan. Ya, wa makanu mutadin, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, mereka lebih suka dengan kesesatan dibandingkan hidayah Allah. Sebagaimana keadaan kelompok orang-orang munafik. Itulah, mereka tidak akan beruntung, tidak akan sukses perniagaannya, usahanya. Karena apa yang mereka lakukan ini sesuatu yang dilarang, sangat zalim. Nah, nauzubillahi min dzalik. Maka wa makanu muhtadin, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Kemudian ayat 17. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka orang-orang munafik seperti orang yang menyalakan api. Falamma adaat ma haulahu. Ketika api itu menerangi orang-orang yang ada sekelilingnya, jahaballahu binurhim, Allah memadamkan cahaya api yang menerangi mereka. Wa tarakahum, dan meninggalkan mereka fi zulumatin, dalam kegelapan, la yubsirun, tidak dapat mereka melihat. Ini ayat untuk mengumpamakan permisalan orang munafik seperti orang, misalnya nih, kalau di zaman dulu kan orang camping ya, di padang pasir itu kan ada membakar kayu-kayu kan,
umpi unggun. Kon seluruh yang camping itu terang benderang kan, bisa melihat, menyinari mereka. Nah, ketika apinya kena hujan atau kena angin, mati, gelap. Nah, mereka nggak ada yang bisa melihat. Itulah orang-orang munafik. Jadi ucapannya beriman, tapi mereka adalah kafir. Ya, mereka adalah kafir. Ya, jadi orang-orang munafik itu, ya, nanti di dalam tafsir Jalalain, ya, yaitu fa ijamatu jahum khaufu wal ajab. Ketika orang munafik ini mati sakaratul maut, mereka mati dalam ketakutan luar biasa karena dia tahu tempatnya di neraka. Ya, asbabun nuzulnya berkenaan dengan orang munafik, 2 orang yang lari dari ajaran Rasulullah menuju orang-orang syirik, musyrik. Di perjalanan mereka ditimpa hujan yang sangat lebat, petir, guru, geledek yang dahsyat. Karena ketakutan mereka kembali pulang, menyesal perbuatan mereka, kemudian menghadap Rasulullah untuk kembali memeluk agama Islam. Nah, ini nih aneh nih. Seperti itulah ada orang yang jadi gini, kalau dia aman, kaya, dia iman. Tapi kalau susah, kafir. Nah, itu orang munafik tuh. Jadi cahaya Allah. Nah, kita ngaji kan karena ada listrik padam gelap. Itulah orang munafik. Ya, Allah yang memadamkan api mereka. Ya, jadi mereka itu tidak bisa melihat cahaya Allah. Ayat 18, summum bukmun umyum fahum la yarji'u. Nah, ini lebih jelas lagi bahkan. Summun, mereka itu budek, tuli, nggak bisa mendengar. Bukmun, bisu, ya mereka tuli, bisu, umyun, buta, fahum la yarji'un, maka mereka tidak dapat kembali lagi. Tuh kan? Jadi perumpamaan ini dijelaskan karena mereka berada dalam kegelapan, ya, mereka tidak dapat jalan hidayah Allah. Mereka ini tuli, budek, mereka ini bisu, nggak bisa ngomong, mereka buta, nggak bisa melihat. Maksudnya apa? Mereka tuli dari kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Tausiah, nasihat Rasulullah itu nggak nyambung, nggak sampai pada mereka. Orang-orang munafik itu diberikan nasihat oleh ulama apapun nggak bisa mendengar, orang munafik. Jadi emang kupingnya itu tuli gitu ya, budek, tidak mau menerima kebenaran. Kemudian ngomongnya juga nggak bisa, nggak mampu mengucapkan kebaikan, nggak mau berzikir. Makanya orang munafik itu zikirnya sedikit. Ya, kemudian mereka buta dari melihat kebenaran, melihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu, ya, tidak dapat mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini orang munafik ini, ya. Sumun, bukmun, umyun. Kalau dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 46, fa innaha la ta'mal absor walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukanlah mata itu buta, tapi yang buta itu adalah mata hati yang ada di dalam hati manusia. Jadi butanya bukan buta mata, tapi buta apa? Buta mata hatinya. Nauzubillahi min zalik. Inilah ungkapan Allah ketika menjelaskan tentang orang-orang munafik. Kemudian ayat 19. Au qasaibim minas samai, atau orang munafik itu tertimpa hujan yang sangat lebat, minas samai, dari langit, fihi, kepadanya, zulumatun, awan gelap, waradun, petir, wabarkun, kilat. Ra'dun itu petir, geledek, barkun itu kilat. Sama juga, hampir sama ya. Jadi Al-Quran itu ada ra'dun, ada barkun.
Kalau petir itu menggelegar, kalau kilat itu menyambar. Ya ra'dun itu pokoknya suaranya besar sekali. Kalau barkun itu menyambar. Orang kalau kena ra'dun mati orang itu. Barkun. Ya ja'aluna, mereka menjadikan asabiahum, jari-jari tangan mereka, fi ajanihim, untuk menutupi telinga mereka. Ketika ada nasihat ditutupi. Seperti itulah mereka kena geledek, saking dahsyat suaranya mereka menutupi telinga mereka. Ya kan? Uminas waiki, dari suara petir yang gelegar, hajarul maut, karena takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah, kekuasaan Allah meliputi kepada orang-orang kafir. Ini perumpamaan lain tentang orang-orang munafik. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Allah menjelaskan perumpamaan orang-orang yang munafik. Ya, mereka itu ragu, kufur, bimbang, seperti hujan yang lebat turun dari langit, gelap, ada awan, gelap itu maksudnya mereka itu ragu, gelap, kufur, munafik. Kemudian ra'dun, petir, ketakutan yang mengguncangkan hati. Ya ini ya. Jadi orang munafik itu orang rasa takut, cemasnya sangat amat luar biasa. Teriakannya itu sangat keras. Itulah orang munafik. Barkun, kilat. Yang menjadi hati orang munafik itu adalah cahaya keimanan, tapi mereka menyumbat apa? Telinganya dengan tangannya karena takut mati. Itu maksudnya adalah ketakutan mereka tidak membawa manfaat sedikit pun, karena Allah telah meliputi segala kekuasaannya, karena mereka itu berada dalam kehendak dan irodahnya. Inilah orang-orang munafik. Seperti itu ya kondisi orang munafik. Yakadul barku yakhtabu absaruhum, hampir saja kilat itu menyambar dengan cepat absaruhum, penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum masawfi, ketika setiap kali kilat, geledek menyinari mereka, masawfi, mereka berjalan di atas sinar geledek tadi. Wija azlama, apabila gelap, alaihim qamu, mereka berhenti. Ini itu kan kalau zaman dulu kan nggak ada lampu begini kan, ya nggak ada ini. Mereka itu kalau hujan itu mengandalkan kilat. Kilat itu kan ada sinar, jadi mereka jalan di atas kilat itu. Tetapi ketika gelap mereka berhenti. Walau sya Allah la jab bisami absarihim, Allah menghendaki, seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah menghilangkan bisami pandangan mereka, pendengaran mereka, wa absarihim, penglihatan mereka. Jadi artinya seandainya Allah berkehendak, ya sangat mudah bagi Allah, telinganya jadi budek, ya pelihatannya nggak bisa melihat. Itulah orang munafik. Ya, makanya dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, salasun man kuna fi kana munafiqan khalisan. Ada 3 hal, ya, kalau ada pada diri seseorang, maka dikatakan dia munafik yang tulen, munafik yang tulen. Wa man kanat fi wahidatun min hunna kanat fi khoslatun minan nifaq. Siapa orang pada dirinya adalah satu daripada sifat munafik, maka ia harus meninggalkannya. Idza haddasa kadzaba, apabila dia berbicara ia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji ia tidak tepat janji. Wajatu mina khona, apabila diberikan kepercayaan dia berkhianat. Inilah munafik. Ya, inilah orang-orang munafik. Jadi sangat luar biasa penjelasan Allah di surah Al-Baqarah ini tentang keadaan orang-orang munafik. Bahkan dalam hadis yang berikutnya, al-qulubu, ya, arba'atun qalbun ajradu fi mislus sirat yazharu, wa qalbun aqlagu marbutun alal qilati, wa qalbun mankusun, wa qalbun musaffahun. Jadi
Dalam hadis ini dijelaskan, dalam hadis Hasan, hati itu ada 4. Hati yang bersih, yang ada dalamnya pelita yang bersinar. Hati yang tertutup, terikat. Hati yang terbalik, hati yang berlapis, hati yang bersih, itulah hati orang mukmin. Hati yang bersinar cahayanya. Hati yang tertutup, hatilah orang kafir. Hati yang berbalik, hati orang munafik. Ia tahu Islam tapi ingkar. Hati yang berlapis, hati yang di dalamnya ada iman dan kemunafikan. Ini juga seperti orang-orang munafik. Memang munafik juga ya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, gitu. Jadi di ayat ini, seandainya Allah berkehendak, ya, pendengaran mereka, penglihatan mereka itu akan hilang, ya, kalau Allah berkehendak. Ya, Allah itu maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa kepada apapun yang terjadi, ya, maha berkuasa atas sesuatu apapun yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah waktu suruk, jadi kita sampai ayat 20 saja ya. Insya Allah minggu depan 21 dan seterusnya.